Apabila kalian bertemu dengan tabel seperti ini, jangan buru-buru memasukkan rumus seperti ini. Sama dengan kemudian masukkan rumus yang satuan, kemudian dikali dengan kolom harga. Dan hasilnya adalah value. Kita terapkan ke seluruh baris, hasilnya juga menjadi value. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu jenis data. Data akan kita buat seperti ini. Ada jenis data berbentuk angka dan ada berbentuk huruf. Dan ada juga yang gabungan antara huruf dan angka. Lalu kita perhatikan di sini ada beberapa angka dengan lebih dari satu karakter. Begitu juga dengan gabungan antara huruf dan angka dengan lebih dari beberapa karakter. Kemudian di kolom E akan kita masukkan juga penghitung dengan semuanya berjenis data angka. Lalu pada kolom F kita coba untuk melakukan perkalian antara kolom D dan kolom F. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita terapkan ke seluruh baris, maka hasilnya seperti ini. Ada yang berbentuk angka dan ada yang hasilnya value. Kenapa ini bisa terjadi? Kalian sudah tahu jawabannya. Sebagai solusi untuk tabel ini adalah, pertama, kita dapat menambahkan dua kolom. Yakni fungsinya adalah untuk memecahkan data yang ada di kolom E satuan. Pertama, kita buat di kolom C volume dan di kolom D kita buat satuan. Untuk kolom volume, isinya adalah semua yang berjenis angka yang terdapat pada kolom E satuan. Jadi kita memisahkan antara angka dan huruf. Perhatikan dan harus hati-hati. Apabila kita memecahkan data, harus fokus. Jangan sampai ada angka yang bertambah ataupun berkurang. Apalagi jenis data atau jumlah datanya yang banyak. Untuk satuan kita pecahkan dari kolom E satuan, kilogram, dan kita bisa menggunakan fitur terbaru dari Excel seperti ini. Kemudian untuk kolom E-nya agar tidak mengganggu kita hapus saja. Serta untuk lebih rapi kita di kolom C dan kolom D kita setting besar dari kolomnya menjadi lebih sederhana. Untuk kolom F, kita ambil rumusnya sama dengan volume dikali dengan harga. Maka hasilnya seperti ini. Sudah pasti akurat hasilnya. Hanya saja apabila kita menggunakan cara ini, kita harus menjadi lebih fokus untuk memindahkan datanya. Solusi yang kedua, yakni kita menggunakan rumus lab atau fungsi lab. Kita masukkan sama dengan rumus lab, kemudian ke kolom C satuan, dan kita ambil satu karakter saja. Contoh seperti ini. Lalu kita kalikan dengan kolom D, yakni harga, untuk mendapatkan hasil totalnya. Hasilnya adalah angka seperti ini. Kita terapkan ke seluruh baris, namun kita perhatikan bahwa di baris ke-15 ini terdapat 3 karakter angka yang ada di kolom satuan, sehingga ada kesalahan perhitungan yang ada di kolom total. Untuk sebagai solusinya adalah setiap baris yang dimana satuannya itu lebih dari 1 karakter, rumusnya harus dirubah satu per satu. Sehingga memungkinkan kita untuk memberikan waktu yang lebih banyak dan fokus untuk merubah data di dalam formula pada kolom total atau E. Untuk itu, apabila datanya lumayan banyak, lebih dari 15 baris, maka harus diperhatikan secara seksama. Untuk itu, kita dapat merubahnya pada baris formula yang ada di atas. Sebagai solusi terakhir, kita bisa menggunakan penggabungan fungsi dari lab dan find. Kita masukkan rumus dari lab, kemudian kita tambahkan fungsi find dengan mengambil karakter sebelum spasi. Lalu kita kalikan dengan harga. Hasilnya seperti ini, namun kalau kita terapkan keseluruhan akan otomatis terhitung tanpa terkecuali. Sebagai contoh, kita dapat tes dengan menambahkan atau mengurangi angka pada kolom satuan seperti ini. Demikian video kali ini, kita ketemu dengan video-video yang lain. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.